ya, membimbing selama merancang gitu ya. Nanti coach itu semua melakukan pembimbingan khususnya secara akademis. Kemudian membantu menggali potensi nanti ya, kita sama-sama bagaimana. Kemudian pendekatan dan melakukan pembelajaran orang biasa. Saya kira ini pemahaman tentang coaching akan berbeda ya. Itu bahannya di mana, Dek? Di bawah. Kena ini enggak? Enggak. Bececeran? Enggak. Kan pakai santan biasanya. Dengan doang. Enggak. Kalau hasilnya di luar itu punya coklat. Bagus. Ini ya. Jadi ada beberapa, khususnya di blended learning ini. Jadi ada coaching untuk pencapaian dan nanti ada pembimbingan juga di lapangan ya. Ininya pelaksanaannya. Ini ada beberapa hal struktur saya kira kurikulum pembentukan karakter PNS ini ya. Jadi tujuannya nanti membentuk karakter ASN yang profesional ya. Profesional yang senantiasa mengedepankan tadi ya nilai-nilai atau mengedepankan apa pelaksanaan kebijakan publik, pelayanan publik dan rule of government dengan melaksanakan kegiatan yang mengaktualisasikan nilai-nilai itu sebagai tujuan umum ya. Jadi ada agenda sikap perilakunya, ini nilai-nilai bela negaranya, agenda nilai-nilai dasar ini yang nanti harus diaktualisasikan. Oleh karena itu perlu teman-teman pahami ya. Perlu teman-teman sebentar ya. Jadi ada beberapa hal ya. Jadi keterkaitan agenda 1, 2, 3 ya. Nah 4 ini agenda 4 habituasi. Dan teman-teman untuk menghabituasikannya yaitu mengaktualisasikan menjadi pembiasaan terhadap kompetensi yang tadi diperoleh melalui berbagai mata pelatihan yang dipelajari. Jadi inilah ya untuk dihabituasikan. Jadi produknya nanti teman-teman semua termasuk saya juga karena ini amanat undang-undang habituasi itu membiasakan sesuatu kegiatan yang mengedepankan nilai-nilai yang ada di Undang-Undang ASN, yaitu yang diakronimkan dengan ANESA-nya, gitu ya. Kemudian nanti ada kompetensi teknis umum dan ada kompetensi teknis substansi. Nah ini yang tadi saya sampaikan. Ini semua harus ada perangkat nilainya sehingga untuk nanti diakumulasikan ya struktur kurikulumnya. Nah teman-teman saat coaching itu kemarin sudah ya pembulatan agenda 1, 2, 3. Udah kan? Di agenda 3 sudah dibulatkan ini. Yang 1 sudah, 2 sudah, 3 sudah ya oleh para widaiswara. Penjelasan tentang isu dan cara menentukan isu ini sudah kan di awal terkait dengan isu kontemporer. Setelah ada beberapa hal bahkan sudah latihan ya. Kemudian di sini menemukan isu gagasan kreatif. Nah ini saat ini kita akan coba bagaimana untuk menggali isu gagasan kreatif seperti yang teman-teman mungkin galau kan ya seperti apa yang harus dilakukan. Ya. Oke, ini ada beberapa kolom nanti ya.
Jadi ada hal-hal yang terkait dengan penyampaian rancangan. Nanti ada ya, rancangannya ada. Makanya nanti di paparan ini saya berikan juga. Jadi biar memudahkan teman-teman bagaimana sih mengaktualisasikannya itu ya. Ada format-format yang untuk memudahkan teman-teman. Yang jelas perlu pendalaman gagasan kreatif dan ada pemahaman terkait dengan kegiatan untuk menyelesaikan isu. Nah ini ya. Jadi teman-teman sudah di awal di agenda 1 sudah diberikan latihan-latihan ya bagaimana membaca situasi isu-isu. Nah sekarang ini dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi teman-teman sekalian di organisasi. Kalau guru ya berarti apa sih yang menjadi isu terkait dengan tugas sebagai guru? Nah, gitu ya. Lalu kita lihat penyebabnya. Setelah ada penyebabnya, kita menyelesaikannya dengan gagasan kreatif untuk menyelesaikan isu. Kemudian di dalam penyelesaian isu ini, kegiatan-kegiatan itu, nah disitulah mengaktualisasikan nilai-nilai aneka, ya kaitan dengan mata pelatihan agenda 3 tentunya ya. Agenda 3 itu merupakan sebagai sarana untuk melihat isunya. Karena di agenda 3 itu ada 3 mata pelatihan. Misalkan di manajemen ASN yang terkait dengan manajemen, kira-kira ada masalah enggak dengan tugas pokok? Misalkan gitu ya. Berkaitan dengan pelayanan, ada masalah enggak sesuai dengan tugas pokok? Koordinasi atau word of government, ada masalah enggak, dan sebagainya. Kemudian penugasan terkait dengan asinkronusnya, ya pendalaman secara mandiri. Teman-teman ini beberapa. Nanti coaching sinkronus yang kedua. Kalau yang pertama ini ya, ini hanya menjelaskan, menemukan isu seperti apa. Coaching singkat. Nanti ada coaching lagi yang kedua. Yang ketiga, mulai pembekalan, coaching habituasi dan sebagainya. Nah ini teman-teman pola yang nanti akan dilakukan dari tahap pertama itu teman-teman sudah memahami agenda 1, 2, 3. Modul sudah dibaca, penyelesaian tugas-tugas, pembelajaran dengan fasilitator pengalaman, diskusi antar peserta sudah dilakukan ya. Ada makna-makna atau pemahaman terkait mata pelatihan. Dan evaluasi sudah ya dilakukan. Kasus. Tahap 2 ini mulai masuk ke agenda 4. Coaching atau virtual coaching ya, agenda 4. Dan nanti untuk dilakukan evaluasi rancangannya. Ini mekanismenya. Nah, teman-teman sekalian, tadi ya, bagaimana sih kita mendapatkan isu dan masalah? Jadi teman-teman saya kira sudah tahu ya, apa yang dikatakan isu, apa yang dikatakan masalah. Nah, isu ini pasti selalu ada ya. Isu itu bisa didapat, bisa melalui komunikasi, misalkan melalui rapat, itu ada isu. Atau juga ada isu-isu yang tiba-tiba ya. Misalkan ada orang tua yang datang tiba-tiba memberikan statement yang baik terkait dengan organisasi kita misalkan. Nah, itu pun sama isu ya. Itu yang namanya isu harus direspon karena itu merupakan potensi akan menjadi masalah bila tidak diatasi. Jadi isu itu sesuatu yang jika ditangani dengan baik akan berdampak pada peningkatan kinerja. Ya, isu itu merupakan salah satu upaya ya, motivator lah. Bagaimana kita menyelesaikannya sehingga akan meningkatkan kinerja.
Tapi isu pun kalau tidak ditanggapi, nah itu yang beresiko ya. Karena itu akan menghambat proses pencapaian kinerja yang lebih tinggi. Isu sering tidak nyata, tidak jelas faktanya. Bisa jadi tidak menjadi masalah bagi kinerja saat ini. Jadi isu itu kadang-kadang seolah tidak berdampak. Karena memang mungkin sudah terbiasa diabaikan, akhirnya dianggapnya bukan masalah. Ya. Tapi sebenarnya itu juga isu. Dan isu sering tidak nyata. Tapi bukan hoax ya. Kalau hoax itu ada upaya untuk membangun opini negatif. Tapi kalau isu ada upaya untuk bagaimana kita memperbaikinya. Nah, sedangkan kalau masalah, nah teman-teman nanti akan melihat kondisi saat ini seperti apa di organisasi ya. Sedangkan kita menginginkan kondisinya seperti ini. Berarti ada ketimpangan ya. Nah itulah gap. Ya. Gap inilah yang jadi masalah. Ya. Gap inilah yang merupakan kondisi yang tidak sesuai. Nah kita cari dari masalah ini kira-kira penyebabnya apa. Nah penyebabnya itulah yang kita selesaikan. Jadi jangan salah kita karena setiap ada masalah itu pasti penyebabnya banyak. Ya. Teman-teman harus menyelesaikannya dalam waktu yang relatif singkat. Misalkan sekarang kan 30 hari kalender. Ya, kira-kira pilih penyebab yang memungkinkan bisa diselesaikan. Penyebab yang memungkinkan bisa menyelesaikan masalah. Ya. Nah, itu satu. Kemudian terjadinya gap antara harapan dan kenyataan. Ya. Harapannya ideal pasti ya. Kita ingin anak-anak kita, peserta didik kita capai nilai mutu yang maksimal. Di atas rata-rata 9 misalnya. Itu ya. Harapan. Tapi kenyataannya variatif. Bahkan cenderung jauh dari harapan. Nah, itu kan ada gap. Ada masalah. Kenapa? Ya. Itu salah satunya. Kemudian gap kinerja saat ini dengan kinerja yang diharapkan. Dan kita mengharapkan target itu pencapaian misalkan 90% dalam anggaran sekarang. Tapi ternyata baru mencapai 60%. Kenapa? Itu pun sama. Yang namanya masalah itu tentunya harus didukung oleh data dan fakta-fakta. Yang ini teman-teman, nanti saya harapkan ketika teman-teman menentukan bahwa ini loh masalah. Jadi harus logik. Berarti harus dilengkapi dengan data. Ya. Jangan sampai kita menentukan ini loh penyebabnya atau menyalahkan orang tanpa didukung oleh bukti-bukti. Ya. Dan masalah ini tentunya jelas harus diatasi. Jika tidak diatasi akan memperburuk kinerja individu maupun kinerja organisasi. Bentar ya. Ya, itulah isu-isu dan masalah.
Kemudian ini keterkaitan antara agenda. Teman-teman nanti, nah ini maksud saya ya. Jadi ketika teman-teman menggali isu, ya, ini dilandaskan pada agenda 3. Ya. Misalkan agenda 3 itu manajemen ASN ya. Apa sih? Ada masalah enggak di sini? Ada masalah isu apa saja? Kita lihat ya isu-isunya. Lalu kita analisis dengan visual analisis, kan udah ada ya. Sudah dipelajari terkait dengan tapisan-tapisannya ya. Lalu muncullah salah satu core isunya. Nah, dari core isu ini mulai kita masuk ke gagasan kreatif dengan kegiatan. Sama di apakah nanti ada permasalahannya di pelayanan publik apa saja atau di world government. Jadi agenda 3 ini merupakan landasan untuk men-scanning isu-isu ya. Jadi teman-teman pilih salah satu. Kalau di manajemen ada masalah boleh selesaikan. Atau di pelayanan publik. Jadi kecenderungan sih di manajemen itu misalkan sarana fasilitas. Kalau di pelayanan publik terkait dengan kinerja kita. Yang tadi misalkan kenapa sih anak itu tidak mencapai nilai KBM atau kemampuan literasi atau pemahaman terkait pembelajaran matematik rendah misalkan gitu ya. Kenapa? Sehingga nilainya ini. Nah, kita itu terkait dengan pelayanan publik. Atau misalkan sistem-sistem yang atau terkait dengan world of government, koordinasi. Ya, misalkan. Dari sini kalau isu-isu udah muncul, lalu kita analisis dan muncul core isunya baru ke gagasan kreatif. Nah, setelah ada gagasan kreatif inilah, ini akan dilakukan menyentuh kepada tugas apa? Sesuai dengan tupoksi, atau tugas tambahan, atau ide kreatif, inovasi misalkan. Nah, ini dalam gagasan kreatif ini harus tentunya mengaktualisasikan agenda 2. Aneka. Jadi aneka itu diaktualisasikan ketika melaksanakan kegiatan. Ya, agenda 3 ini merupakan acuan untuk menggali isu berkaitan dengan agenda 3 nih, perekat dan pemersatu bangsa. Ya. Nah, setelah ini dilakukan, baru dilihat nih gagasan kreatif ini kualitasnya. Seperti apa kualitasnya? Nah, gagasan kreatif yang berkualitas tentunya akan selalu berkontribusi terhadap pencapaian visi misi organisasi. Ya, apakah gagasan ini sesuai dengan visi misi? Nah, ini harus sesuai ya. Jadi gagasan kreatif ini atau penyelesaian masalah ini harus bisa menyelesaikan sesuai dengan visi misi organisasi dan nilai-nilai organisasi dan memberikan penguatan terhadap nilai-nilai. Ya. Nah, ini yang nanti teman-teman lakukan. Jadi di bab 1 itu biasa profil, maksud, tujuan di situ ya. Di agenda di bab 2 itu kerangka teoritik. Di bab 3 inilah mulai menggali isu. Ya, nanti ada gambarnya. Saya berikan juga ya. Oke. Teruskan dulu ya. Nah, identifikasi isu ini seperti ini ya. Tadi yang alur ini di sini. Bisa diidentifikasi permasalahan seperti ini. Misalkan manajemen ASN, ini terkait dengan kinerja rendah, etika buruk, etos kerja, dan sebagainya. Pelayanan publik,
Misalkan pelayanan berbelit, rumit, tidak transparan, kurang ramah. Terkait dengan pelayanan ya, yang menghambat proses atau tidak efektif, tidak efisien, target dan sasaran tidak tercapai, atau isu integrasi data, integrasi sistem dan segala macam. Ini bisa diidentifikasi di sini. Teman-teman, jadi ini tool. Jadi isu ABCD, lalu kita analisis dengan kita tapiskan dengan visual analisis. Nah, ini sudah dipelajari ya. Ada STR, ada APKL, kriteria SKPD. Mangga silahkan. APKL untuk fokuskan ini berkualitas masalah ini. USGR ini untuk melihat memprioritaskan permasalahan. Baru jadi core issue. Nah, core issue lah kita mulai intervensi dengan gagasan kreatif. Harus seperti apa? Nah, dan kegiatannya seperti apa? Agar dalam pelaksanaannya mendepankan nilai-nilai aneka. Ya. Ini SD masalah sederhana. Ini ada pohon masalah, ada tulang ikan, atau pakai 5W yang biasa ya, buat wear dan sebagainya ya. Nah, ini beberapa nanti ada di kucing ketiga ini ya. Yang jelas sekarang seperti ini. Pertama teman-teman, ini tugas individu perbedaan seorang terhadap tuntutan dan atau kondisi lingkungan, environment lingkungan. Ini bidang organisasi teman-teman misalkan. Di sini tunjukkan kemampuan berpikir kritis. Ya, jadi berpikir kritis itu berpikir untuk jeli lah, melihat sesuatu yang tidak sesuai, melihat sesuatu yang ada keinginan untuk memperbaiki, ya. Melihat sesuatu yang memang kita mau untuk mengkritisi, misalkan itu pikiran kritis, ya. Nah, pikiran kritis tentunya teman-teman akan keluar ide-ide kreatifnya, ya. Mengkaji gap kesenjangan antara kondisi yang seharusnya dengan yang nyata, desain dan rasional. Deskripsi isu, kondisi atau masalah itu saat ini dilengkapi dengan data dan fakta. Lalu penyebabnya apa? Dampak jika masalah atau isu tidak diselesaikan, hubungan kasualitasnya. Jika masalah yang diselesaikan, maka jika maka ya. Dampak. Dan para pihak yang terlibat. Ini tentunya hal yang terkait dengan isu ya. Kamu diidentifikasi boleh saja seperti ini. Topik isu ini apa, data faktanya apa, ini penyebabnya apa, dampak atau pihak siapa yang bisa terlibat langsung, bisa juga seperti itu. Nah, ini teman-teman ada sumber isu itu bisa individu, bisa unit kerja, bisa organisasi, ya. Nah, ini sumber isu individu tentunya bisa orang per orang yang tadi saya sampaikan. Mungkin ada orang tua, siswa, atau ada tamu yang sifatnya individual, ya. Atau di organisasi, ini organisasi ya. Jadi misalkan di sesi ini belum tercapai, itu isu juga ya. Atau ketika rapat, misalkan kita rapat ada isu-isu yang berkembang untuk menyelesaikan permasalahan atau gap-gap yang muncul. Lingkup isunya tentunya yang terkait dengan tugas dan fungsi sesuai dengan jabatannya. Guru ya sesuai dengan guru. Ya, misalkan permata komputer sesuai dengan permata komputer dan sebagainya. Nah, ini direfleksikan kondisi ini tadi dengan agenda 3 ya, pelatihan agenda 3 kemudian diidentifikasi ya.
di scan, deskripsikan teknik isu, data fakta penyebab dampak agenda 3, tekniknya, teknik lapisan isu. Nah ini ya, pakai APKL, ESG, dan konsultasi dengan mentor. Kalau udah ada isunya, silakan konsultasi dengan mentor. Kira-kira seperti apa. Baru kita membuat rumusan isu. Ya, dengan singkat, jelas, fokus, dan fokus waktu. Kemudian temukan penyebabnya, pakai teknik Fishbone boleh, gitu ya. Atau langsung pakai teknik APKL juga, apa-apa ya. Dari gagasan. Ini mekanismenya ya, alur pikir dalam penyusunan rancangan. Nah teman-teman, ini ada format. Jadi formatnya seperti ini ya. Ada format terkait dengan nanti di dalam bab 3 ini. Kerja, implikasi, isu, dan sebagainya. Nah ini formulir rancangan aktualisasi itu seperti ini realnya. Ya, setelah tergambarkan. Nanti bagaimana untuk menyelesaikan isu itu kegiatan. Isu yang diangkat, gagasan pemecah isunya, nanti contohnya. Oke. Nah ini ada di modul ya, teman-teman bisa dilihat di modul. Jadi untuk ngisi formulir itu bisa dilakukan di sini. Oke. Nah, itu dulu. Silakan ada yang mau di-sharingkan? Mudah-mudahan bingung ya. Sehingga Anda mulai untuk berpikir. Nanti bisa lihat contoh-contoh ya. Bisa lihat contoh-contoh. Seperti apa yang harus dilakukan. Ya, kalau memang ada, misalkan teman-teman yang sudah ada, coba boleh di-share. Bisa saja ya. Yang jelas teman-teman, dari mulai sekarang sudah mulai mengumpulkan profil organisasi ya, untuk mengisi bab 1. Ya, dilihat profilnya segala macam, dilengkapi itu bab 1. Bapak maaf bertanya. Terkait dengan teori, dilihat di modul. Boleh, apa itu Second Mode of Government, apa itu akuntabilitas dan sebagainya. Bab 3-nya yang tadi format ya, menggali isu, cari gagasan. Jadi permasalahan ada di bab 1 ya, latar belakangnya. Nah itu bisa melihat latar belakang apa sih yang memungkinkan terjadi di bab 1 itu, melihat teman-teman kondisi yang umum, misalkan sesuai dengan target atau apa yang diinginkan visi misi itu di bab 1 ya. Nah, visi misi itu tentunya akan merujuk kepada pencapaian visi sekolah seperti apa. Lalu kita lihat realnya di lapangan. Nah, itulah latar belakang ya. Terbelakang sehingga di situ akan muncul masalah. Nah, masalahnya kita lihat di bab 3 nanti. Jadi di bab 1 ditujukan tujuannya apa sih, misalkan ini sasarannya, manfaatnya, dan sebagainya. Bab 1 ya. 1. Nah, teman-teman bisa di googling banyak ya contoh-contoh. Nanti kita diskusikan terkait dengan yang lainnya. Oke, silakan kalau mau ada yang tanyakan. Enggak? Iya, Pak. Bapak, izin saya Hani. Ya. Itu Bapak untuk yang profil, tadi kata Bapak disimpan di bab 1. Kalau saya lihat contoh itu saya simpannya di bab 2, Bapak. Kalau misalnya saya simpan di bab 1, apakah di ruang lingkup aktualisasi atau di mana gitu? Coba lihat yang itu. Yang bisa di-share. Saya apa Pak? Yang contohnya gimana sih?
Contoh yang saya lihat gitu Pak, maksudnya. Boleh Pak? Bentar. Ini Pak, saya lihat yang dari, nah, ini untuk, Ini coba lihat. ini Pak. Jadi di pendahuluan itu, di bab 1 itu latar belakang, terus tujuan dan manfaat, terus ruang lingkup aktualisasi. Sementara yang deskripsi organisasi, ya profil, identitas, dan sebagainya ada di bab 2. Terus atasin, install. Ya, terus. Oh, itu bab 2. Oh, ini ya. Terus. Oh, itu bab 2 ya? Ya. Oke. Ini dari mana sih? Oh, Depok. Iya Pak, saya dari kelompok 2 di angkatan 12 dikasih dari coachnya. Coba lihat ke atas. Ya. Terus ke atas. Dari kelompok 2 angkatan kita sama, tapi dari coachnya dikasih contoh gitu Pak. Jadi saya minta sharing gitu ke mereka. Siapa Bu? Coachnya Bu? Dari Pak Suyana, Dr. Suyana. Ya. Dari WI. Aja ya. Ya, Kak. Coba ke atas di ini. Ya, ada indikator. Oke, bisa seperti ini ya. Bisa seperti inilah. Jadi masalah ya. Nggak ada aturan baku. Tapi yang jelas minimal ada alurnya gitu ya, seperti ini. Belakang, tujuan, manfaat, ruang lingkup, boleh-boleh saja. Deskripsi, oke. Terus visi misi bab 3-nya. Rancangan, oh iya. Oke, terus. Boleh. Oke. Ini identifikasi, pencerahan, isu, terus ini ya baru. Sudah Pak, selesai. Ini kan baru rancangan ya, benar? Iya. Terus atas nih. Coba ke atas di scroll. Ke bawah. Ini ya udah oke ya. Jadi teman-teman bisa dicontoh juga inilah, menjadi masalah. Cuman mungkin nanti terkait dengan isi. Nah, misalkan di tujuan atau terkait apa dulu nih yang mau kita bahas. Nanti boleh saja nanti bab 1, 2 udah seperti ini ya teman-teman. Mungkin nanti di bab 3 ya. Yang terkait dengan rancangan. Boleh ini, saya kira bagus juga ya. Minimal ada gambaran. Saya kira ya ada kemiripan ya. Jadi juga. Oke, bagus. Boleh seperti ini ya. Dicontoh aja. Jadi teman-teman tinggal melakukan kira-kira apa yang memungkinkan bisa di-sharingkan. Bisa ya, ini dicontoh ya nih teman-teman. Coba di-share nanti ke teman-teman yang lainnya. Ya Pak, baik. Yang mau ditanyakan? Bapak, ada lagi? Saya di latar belakang, Pak. Apakah di latar belakang itu kita mengangkat semua isu dulu atau kita langsung ke kesimpulan, Pak? Ya bagusnya di latar belakang itu ada isu ya yang lagi kita akan selesaikan di latar belakang itu. Jadi maksudnya kan kita nanti ngusulin beberapa isu ya Pak? Atau kita menemukan beberapa isu yang kita bahas. Nah, itu tuh
dimunculkan di latar belakang atau nanti saja di bab 3, Pak? Ya, dimunculkan juga di latar belakangnya. Ada solusi bagusnya. Nah, nanti untuk lebih detailnya isu itu di bab 3 itu. Ya, dari Baik, mana Pak. itu muncul data-datanya. Boleh. Oke. Oke, sebentar ya, azan dulu ya. Oke ya. Nah, teman-teman sekalian, silakan ada yang mau ditanyakan? Mohon izin Pak, Ya, Gi, gimana Gi? boleh share ini Pak, apa namanya, mau konsultasi mengenai judul, takutnya saya kemana-mana Pak, mengenai Boleh. isunya. Mohon izin Pak, saya itu mengangkat isu itu dari perancangan sistem informasi dengan memanfaatkan RFID sebagai teknologi peningkatan kualitas pelayanan dan informasi. Cuman di sini yang saya mau konsultasikan mengenai
Di yang saat ini tuh yang terjadi itu karena sistem masih manual, terlalu banyaknya aplikasi. Jadi kan ketika manual ini dibuatkan aplikasi, tapi di aplikasi ini tuh terlalu banyak hingga tidak terpakai, dan masalahnya itu belum terjadinya interoperabilitas dari satu sistem ke sistem yang lain. Nah, di sini tuh yang masih manual itu penerimaan tamu, Pak. Penerimaan tamu yang masih manual sehingga menimbulkan masalah-masalah atau isu-isu tertentu. Yang kedua ini mass tracing yang sekarang yang apa namanya? Yang lagi dikembangkan atau diimplementasikan sama Diskominfo. Yang ketiga itu Kimob sendiri, yang keempat yaitu aplikasi untuk absensi yang non ASN. Itu di kita itu standalone, Pak, untuk implementasinya. Nah, dari masalah-masalah ini, dari isu manual, mungkin isu manual itu umumnya pencatatan rumit, penyimpanan data kunjungan kurang aman, belum ada pencetak laporan, dan lain sebagainya. Nah, saya itu ada catatan juga ketika dibuatkan aplikasi, ternyata aktivitas itu semakin banyak. Nah, terutama yang saya garis bawah itu yaitu tentang mass tracing. Di sini pas saya tanya-tanya ke teman-teman yang seharusnya menginput atau mengisi melakukan mass tracing ini, ternyata banyak yang tidak melakukannya. Dan itu juga jadi catatan tersendiri karena mungkin terlalu banyak aplikasi dan kegiatannya sama, ketika melakukan masuk gedung, melakukan scan QR code, dan kita juga melakukan absen Kimob dan lain sebagainya. Dan itu juga jadi saya garis bawahi bahwa itu tuh jadi masalah tersendiri. Jadi sistemnya itu jadi useless. Dan isu interoperabilitasnya itu aplikasi antara si mass tracing dan apa yang mau kita buat, katakanlah buku tamu itu tidak terkoneksi, tidak bisa terkoneksi. Nah, di sini tuh saya mempunyai gagasan terutama mengenai interoperabilitas. Mungkin di sini dari materi WOB ya, mengenai integrasi data. Yang pertama itu kita memiliki banyak sekali aplikasi mengenai data kependudukan, data ASN yang dikelola oleh Siap Jabar dari BKD, data kesehatan yang nanti mungkin ini sudah terhubung dengan data mass tracing yang dikembangkan oleh Kominfo. Dan di sini yang saya soroti itu data tamu yang nantinya saya akan kembangkan gitu mengenai isu ini. Nah, di sini saya mau memanfaatkan RFID, Pak. Untuk RFID ini kelebihannya yaitu bisa men-tracing beberapa kegiatan atau tracing tempat kemana saja tamu itu berada dengan cara yang mudah, hanya bisa melewat dan langsung si data itu, si orang itu langsung terdeteksi keberadaannya gitu. Jadi ada histori jejak ruang kemana saja tamu itu berkunjung. Jadi misalkan dia berkunjung ke ruangan Pak Kadis, Pak Sekdis. Nah, ketika ada informasi bahwa tamu itu terjangkit COVID, otomatis di mass tracing ini bisa mendapatkan informasi yang lebih jelas dari si aplikasi buku tamu kita. Begitu, Pak. Cuman saya itu kebingungan, takutnya terlalu luas dan dengan waktu yang sangat pendek. Apakah dengan judul seperti ini bisa bagus gitu nggak, Pak? Gitu. Sebentar ya, Gi ya, sebentar. Sebentar.
Baik, Gi, begini ya. Tentunya boleh aja seperti ini. Asal permasalahannya, isunya dulu yang dimunculkannya. Isunya seperti apa, ini misalkan. Nah, nanti kondisi isu ini baru menyentuh ke judul. Jadi yang tahu substansi kan pasti yang bersangkutan ya, Yubi gitu. Judulnya tadi udah bisa mengarah ke sana. Kami saya harapkan nanti menyentuh kepada isu-isu yang sesuai. Itu ya, ininya. Saya kira udah bisa ya. Oke, teman-teman ada lagi yang tanyakan sementara. Jadi intinya teman-teman silahkan. Yang tadi contoh udah ada Tidiani ya. Bab 1, bab 2 ininya. Bikin aja dulu. Nanti kita sharing lagi. Ya. Ininya. Oke. Atau silakan antara teman diskusi lah. Nanti setelah itu baru menginikan ke saya ya. Assalamualaikum, Bapak izin bertanya. Oh, satu lagi ya, soalnya saya lagi ya ini. Iya. Bapak mohon maaf nanti untuk teknis seminar rancangan aktualisasi apa ya yang sama mentor tuh Pak yang hari Sabtu depan. Nah itu tuh teknis seperti apa ya Bapak? Oh ya, ya itu mah nanti ya. Teknisnya mentor, ada paparan, ada penguji ya. Sehingga teman-teman nanti ada yang menguji rancangannya ini benar enggak, isu yang digalinya benar enggak, kegiatannya sesuai apa enggak. Ya. Yang buat hari Sabtu tuh apa sih teman-teman? Lupa. Ya seminar rancangan Bu, benar. Ya benar ya. Rancangan kan masih lama. Iya. Tanggal berapa? Ibu bisa lihat di YouTube banyak contohnya. Yang provinsi juga ada. Nanti kita ada bimbingan lagi ya. Sekarang teman-teman fokus pada yang tadi latar belakang, ya, sehingga bisa kita diskusikan. Oke ya, cukup sementara ya. Saya harus masuk lagi nih ke kelas yang lain. Oke, terima kasih Habib. Nanti kalau ada apa-apa silakan WA saya ya. Ya Pak, oke. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan temuan singkat ini adalah gambaran-gambaran. Boleh lihat contoh-contoh disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi. Terima kasih ya. Ya Pak, hatur nuhun. Saya akhiri pertemuan ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Waalaikumsalam. 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 Bapak. Hatur nuhun, Bapak.